Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Pertarungan di dataran darah telah dimulai. Tentu saja Fang Yuan bermaksud untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Karena kompetisi ini adalah kompetisi hidup dan mati. Siapapun yang memenangkan kompetisi ini, maka mereka akan memiliki hak untuk mendapatkan barang jarahan dari musuh yang dikalahkan. Tentu saja, tujuan Fang Yuan adalah untuk mendapatkan apertur abadi supaya nanti dia bisa mencapai peringkat 7. Lalu bagaimana kelanjutan kisah hidup Fang Yuan kali ini? Kita akan sambung kisahnya di part 243. Fang Yuan akhirnya menerima surat dari Judu. Surat itu berisikan laporan terkini dari kompetisi di dataran darah. Nian Pingzi membunuh nenek Yin. Ini cukup mengejutkan, gumam Fang Yuan. Bagaimanapun Nian Pingzi adalah pendatang baru dan hanya berada di peringkat 6. Namun setelah itu, perhatian Fang Yuan langsung teralihkan ketika dia membaca bagian berikutnya, di mana di situ dikatakan bahwa Sui Wuhen mendapatkan apertur milik Liu Hui, yang adalah seorang ahli dari jalur tanah. Tentu Fang Yuan saat ini sangat membutuhkan jalur tanah. Bahkan di beberapa part sebelumnya juga sudah disebutkan hal itu. Semuanya demi lingkungan di dalam tanah terberkati miliknya, supaya dapat ditinggali lebih banyak sumber daya. Selain itu, jika Fang Yuan mendapatkan tanah terberkati Liu Hui, maka dia bisa naik ke peringkat 7 yang sebenarnya. Kemudian dia bisa ikut di dalam kompetisi dataran darah dengan jauh lebih tenang. Selama dia naik ke peringkat 7, maka kekuatannya juga akan naik secara kualitatif. Fang Yuan segera menghubungi Judu. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membeli apertur milik Liu Hui. Fang Yuan mempercayakan transaksi ini pada Judu. Jujur saja, Judu terkejut ketika menerima surat balasan dari Fang Yuan. Karena awalnya dia berpikir bahwa Fang Yuan akan datang secara pribadi. Tetapi rupanya dia hanya mengirimkan surat balasan. Sial, jika saudara Liu bisa datang, maka aku tidak akan berada di tempat yang sulit ini, gumam Judu. Sui Wuhen yang mendengar gumaman Judu pun menjadi penasaran. Dia bertanya, mendengar nada bicara saudara Ju, sepertinya kamu sangat menghargai tetua Liu Guanyi. Judu pun tertawa. Tentu saja, dia adalah orang yang sangat berbakat. Kebetulan sekali. Dia juga menyebutkan nama saudara Sui di dalam suratnya. Dia berharap kamu mau menjual apertur abadi milik Liu Hui padanya. Mendengar itu, Sui Wuhen langsung menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa menjual apertur abadi Liu Hui tanpa tahu nilai dari semua sumber daya yang ada di dalamnya. Mendengar itu, Judu pun tersenyum. Dia tidak ingin membuat permusuhan dengan Sui Wuhen. Bahkan jika memungkinkan, dia ingin merekrut Sui Wuhen ke dalam sekte Ju. Jadi dia pun bertindak dengan hati-hati. Namun tentu saja, Judu tidak akan menyerah pada transaksi ini, karena Fang Yuan sudah memberinya kepercayaan. Jadi sekali lagi Judu meyakinkan Sui Wuhen. Saudara Sui, bekerja sama dengan saudara Liu adalah sebuah pilihan bijak. Terlebih jika kamu ingin mendapatkan sumber daya di dalam apertur Liu Hui, kata Judu. Kenapa saudara Ju bisa begitu yakin? Sui Wuhen sedikit ragu. Judu kemudian menjawab dengan percaya diri. Tentu saja, karena saudara Liu memiliki Raja Wali yang agung.
dia bisa menggunakan Raja Walinya untuk memasuki tanah terberkati Liu Hui tanpa syarat. Dengan begitu, maka kamu bisa mendapatkan semua sumber daya yang ada di sana. Kemudian, kamu bisa menjual tanah terberkati Liu Hui dalam keadaan kosong. Tentu, itu akan sangat menguntungkan untuk dirimu. Mendengar itu, tentu saja wajah Sui Wuhen tampak cerah. Saya tidak pernah menyangka kalau tetua Liu akan memiliki Raja Wali. Sepertinya tetua Liu adalah orang yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Kalau begitu, maka saya tidak akan menolak transaksi ini. Dengan mendapatkan tanah terberkati Liu Hui, jelas itu akan menyelesaikan krisis yang dialami oleh Fang Yuan. Baik itu masalah tanda dao ataupun tentang naiknya dia ke peringkat 7. Jelas semua ini akan sesuai dengan apa yang Fang Yuan rencanakan. Tapi sayangnya, hidup tidak selalu seperti apa yang kita rencanakan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba seorang immortal dari klan Liu pun turun ke arena. Dia adalah Liu Xuanzhen. Apakah orang ini berniat untuk bertarung? Judu pun menyipitkan matanya melihat Liu Xuanzhen. Tapi kemudian dengan suara lantang, Liu Xuanzhen berkata, "Tuan Dominator Abadi, kami ingin mengajukan sebuah penawaran. Kami memiliki tubuh dari Nenek Yin, dan kami berniat menggunakannya untuk menukar tubuh dan jiwa dari tetua Liu Hui." Jarahan perang adalah milik dari seorang pemenang, dan nilai pertukaran ini pun berat sebelah. Bagaimanapun sumber daya di dalam apertur abadi milik Nenek Yin yang adalah seorang kultivator tunggal jelas sangat melimpah, dan tentu itu tidak dapat dibandingkan dengan apertur abadi milik Liu Hui. Karena Nenek Yin juga adalah seorang peringkat 7, sementara Liu Hui hanya peringkat 6. Pertukaran ini memang terasa berat sebelah. Tapi Liu Xuanzhen menginginkan pertukaran ini. Alasannya mungkin karena jiwa milik Liu Hui. Sebagai seorang tetua, tentu saja Liu Hui memiliki banyak rahasia dari klan Liu. Jika jiwa itu jatuh ke pihak musuh, maka masalah besar akan timbul di kemudian hari. Jadi, meskipun harus rugi, mereka bertekad untuk mendapatkan tubuh dan jiwa dari tetua Liu Hui. Dan karena tubuh serta jiwa Liu Hui adalah milik Sui Wuhen, maka setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan ia terima, tentu saja Sui Wuhen memilih untuk membatalkan transaksi dengan Judu dan kemudian menukarkan tubuh dan jiwa Liu Hui untuk mendapatkan apertur abadi milik Nenek Yin. Judu pun tidak bisa menghentikan Sui Wuhen dan hanya bisa menyerah dalam keadaan ini. Tentu, dia akan menjelaskan segalanya pada Fang Yuan dengan bahasa yang sopan. Akhirnya, kedua belah pihak menyelesaikan pertukaran itu. Tidak lama kemudian, Gong Wanting, tetua dari klan Gong, mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan Judu. Karena peristiwa ini sangat besar, maka kedua belah pihak kemudian menambahkan aturan tentang pertukaran mayat serta jiwa. Dan setelah setengah hari melakukan diskusi, pertarungan pun kembali dilanjutkan. Kali ini dari sisi Judu, dia mengirimkan seorang ahli dari klan Baizu untuk bertarung. Di saat yang sama, Judu juga mengirimkan surat permintaan maafnya kepada Fang Yuan dan menjelaskan semua situasinya. Setelah membaca surat dari Judu, Fang Yuan tampak menghela nafas sejenak. Sepertinya aku harus turun tangan untuk mendapatkan apertur abadi yang kuinginkan. Kalau tidak begitu, maka akan sulit bagiku untuk naik ke peringkat 7. Namun, sebelum itu, aku harus meningkatkan kekuatanku.
Tatapan Fang Yuan berhenti pada mayat naga yang ada di depannya. Mayat itu ada di peringkat binatang buas kuno terpencil, alias setara dengan peringkat 7. Mayat itu adalah mayat naga perak dari Jalan Pedang. Dengan mayat ini aku bisa mendapatkan perubahan bentuk menjadi naga perak. Namun karena kualitasnya yang tidak terlalu bagus, ini hanya bisa membuatku mendapatkan kekuatan setara dengan peringkat 6. Aku perlu mendapatkan beberapa barang agar gerakan ini menjadi sempurna, kata Fang Yuan. Dan setelah itu Fang Yuan pun pergi menemui Langya, karena dia tidak bisa mendapatkan barang yang ia butuhkan di toko kuning. Salam tetua tertinggi. Kali ini aku datang untuk mendapatkan kontribusi sekte, kata Fang Yuan saat tiba di gedung pertama. Mendengar itu, mata Langya berbinar. Dia tahu bahwa Fang Yuan telah mendapatkan warisan dari Gua Surga Heaven. Selain itu, dia juga adalah pewaris dari warisan surga pencuri, dan tak lupa Fang Yuan adalah orang yang menghancurkan gedung 88 Yang. Maka wajar kalau Fang Yuan memiliki banyak barang berharga di tangannya. Lalu Langya kemudian berkata, "Maka biarkan aku melihat apa yang kau bawa hari ini." Fang Yuan kemudian mengeluarkan sebuah item. Lihatlah ini. Melihat itu Langya pun terkejut, karena item yang Fang Yuan keluarkan tidak lain adalah jiwa dari seorang immortal. Fang Yuan lalu berkata, "Ini adalah jiwa immortal seperti yang kamu lihat. Jiwa ini dapat digunakan untuk memberi nutrisi pada Gunung Danghun, agar Gunung Danghun dapat melahirkan Gunyali dengan kualitas yang jauh lebih tinggi." Mendengar itu, Langya pun berkata, "Aku bisa melihat bahwa jiwa ini memang berharga. Kalau begitu, aku akan menghargainya dengan 100 poin kontribusi." Tapi Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku berharap harganya sedikit lebih tinggi dari yang kau tawarkan. Lagi pula, jiwa ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk Gunung Danghun." Langya pun termenung. "Kurasa perkataanmu memang ada benarnya. Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan 200 poin kontribusi. Itu adalah harga yang paling sesuai." Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk dan setuju. Kemudian, Langya lalu menerima jiwa immortal itu dan berkata, "Sayang sekali jiwa immortal adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Setidaknya, untuk mendapat kualitas setinggi ini, diperlukan jiwa dari binatang buas kuno ataupun tanaman buas kuno." Fang Yuan, bagaimana jika kamu sedang longgar? Pergilah ke dataran Taikyu dan kumpulkan beberapa jiwa. Dengan begitu maka aku akan memberimu lebih banyak poin kontribusi. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukannya saat ini karena aku akan segera bergabung dengan kompetisi perang darah. Aku tidak bisa membagi perhatianku saat ini. Tapi jika tetua tertinggi menginginkan jiwa immortal, maka aku masih memilikinya di saku bajuku." "Apa? Masih ada lagi?" Langya pun terkejut. Segera Langya memeriksa jiwa yang kedua yang dikeluarkan oleh Fang Yuan. Jiwa itu adalah jiwa dari Zheng Ling, manusia bulu. Sementara yang pertama, tadi yang diberikan oleh Fang Yuan adalah jiwa dari Sue Zongxi. Melihat itu Langya pun tersenyum. "Sepertinya kamu masih memiliki beberapa lagi. Kenapa kamu tidak langsung menunjukkannya padaku?" Fang Yuan pun tersenyum. Tentu saja. Dia lalu mengeluarkan satu persatu jiwa immortal yang ia miliki. Awalnya, Langya tersenyum ketika melihat Fang Yuan mengeluarkan 3 jiwa immortal berturut-turut. Kemudian, Langya mulai berdiri saat melihat Fang Yuan mengeluarkan jiwa immortal yang kelima. Dan Langya pun mulai merinding saat melihat Fang Yuan mengeluarkan jiwa yang ke-10. Langya berseru,
Bagaimana bisa kamu membunuh begitu banyak immortal? Fang Yuan pun tersenyum. Ini hanya sebuah keberuntungan. Lalu Fang Yuan masih terus mengeluarkan jiwa immortal yang berikutnya. Langya semakin terpana. Sekarang aku bisa mengerti kenapa kamu berada di sisi kami. Itu karena kamu tidak bisa berbaur dengan sesamamu. Kamu bahkan membunuh mereka semua. Padahal kamu baru saja menjadi seorang immortal, tapi kamu sudah membunuh sebanyak ini. Kamu benar-benar seperti yang mulia iblis jiwa spektral ketika masih muda. Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum. Tidak perlu memujiku terlalu berlebihan. Aku hanya mau berkontribusi pada sekte. Kumpulan jiwa ini memiliki banyak wawasan kultivasi, resep gu dan bahkan gerakan pembunuh mereka. Tentu itu akan memberikan banyak keuntungan untuk sekte di masa depan. Lalu kemudian Fang Yuan juga menambahkan material abadi yang ia dapatkan dari jarahan semua jiwa yang sebelumnya ia miliki. Dan melihat semua itu, Langya pun menjadi sangat senang. Dia juga memberikan begitu banyak poin kontribusi untuk Fang Yuan sebagai bayarannya. Dan sekarang, poin kontribusi Fang Yuan di papan kontribusi pun meroket dalam sekejap. Rambut ke-12 yang kebetulan melihat papan poin kontribusi terkejut setengah mati. Apa ini? Apakah terjadi kesalahan di sini? Di saat yang sama rambut ke-6 rupanya juga melihat papan kontribusi. Keduanya dibuat terkejut melihat poin kontribusi Fang Yuan yang sebelumnya hanya beberapa ratus, tiba-tiba melonjak hingga 15.000. Dan yang lebih mengejutkan, poin kontribusi Fang Yuan masih terus bertambah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah memandangi papan kontribusi itu untuk beberapa waktu, akhirnya poin kontribusi Fang Yuan melewati 90.000 poin. Mustahil. 90.000 poin kontribusi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata rambut ke-12 yang tampak tidak percaya. Sementara rambut ke-6 juga memiliki pemikiran yang serupa. Dan sesaat kemudian, poin kontribusi Fang Yuan menurun tajam dan berkurang lebih dari 70.000 poin kontribusi. Sekarang poin kontribusinya hanya tersisa beberapa belas ribu. Apa ini mimpi? Rambut ke-6 mulai meragukan matanya sendiri. Apa yang sebenarnya Fang Yuan lakukan? Itu adalah pertanyaan yang ada di dalam benak rambut ke-6. Peningkatan dan penurunan poin kontribusi yang tidak wajar menandakan bahwa kekuatan Fang Yuan saat ini telah menuju titik yang luar biasa. Rambut ke-6 sebelumnya cukup tenang dan menganggap perkembangan Fang Yuan itu sangat lambat. Tapi hari ini, dia telah tahu bahwa kekuatan Fang Yuan telah berkembang jauh melampaui prediksinya. Rambut ke-6 tahu bahwa dia harus segera memberitahu Ying Wuxie tentang semua ini. Di saat yang sama, rambut ke-12 juga terpukul. Sebelumnya dia berusaha mati-matian untuk mengumpulkan poin kontribusi dan mendapatkan posisi pertama. Tapi kali ini dia bisa melihat bahwa Fang Yuan yang berada di peringkat pertama terlalu jauh dari jangkauannya. Kemudian saat ini, Fang Yuan telah kembali ke menara awan kedua. Di sana dia segera mengeluarkan beberapa material abadi dan juga gu immortal yang ia dapatkan dari Langya. Dia menggunakan semua itu untuk menyempurnakan gerakan pembunuh miliknya. Kemudian, dalam sekejap Fang Yuan berhasil meningkatkan perubahan naga perak menjadi perubahan naga perak di tingkat binatang buas kuno terpencil alias kekuatannya setara dengan peringkat 7. Lalu, Fang Yuan juga menambahkan gerakan pembunuh nafas naga dengan kekuatan penghancur yang setara dengan ahli peringkat 7. Fang Yuan pun segera melatih gerakan ini di dalam apertur abadi miliknya sendiri.
Meski Fang Yuan adalah pencipta dari gerakan pembunuh ini, tapi dia tetap harus melatihnya agar terbiasa untuk aktivasi dan juga penggunaan gerakan pembunuh ini. Setelah menghabiskan beberapa hari di dalam apertur miliknya, Fang Yuan kini sudah siap untuk ikut dalam kompetisi pertarungan darah. Saat ini, kompetisi pertarungan darah masih terus berlanjut. Dan ekspresi Judu benar-benar terlihat masam. Dia telah mengirimkan banyak orang, namun dia dikalahkan. Salah satunya adalah Wan Wang, seorang immortal peringkat 7 yang mengembangkan jalur perbudakan. Untungnya, Wan Wang tidak mati dalam pertarungan kali ini. Sementara itu, yang mengalahkan Wan Wang adalah Ye Lui Kun Xing, yang adalah seorang ahli peringkat 7 yang mengembangkan jalur bintang. Ada sedikit cerita tentang Ye Lui Kun Xing, di mana awalnya dia adalah orang yang sangat arogan. Dia sangat percaya diri akan pencapaiannya di jalur bintang. Lalu di suatu hari, dia bertemu dengan Dongfang Changfan, seniornya di dalam jalur bintang. Pada pertemuan itu, Ye Lui Kun Xing berhasil dikalahkan oleh Dongfang Changfan. Itu adalah pukulan besar bagi Ye Lui Kun Xing. Namun, di saat yang sama, sejak saat itu, dia pun menjadi sangat mengagumi Dongfang Changfan. Dan oleh karena itu juga, Ye Lui Kun Xing bahkan sampai mengembangkan beberapa gerakan pembunuhnya yang terinspirasi oleh gerakan pembunuh milik Dongfang Changfan. Melalui gerakan itulah, Ye Lui Kun Xing berhasil membalikkan keadaan, di mana sebelumnya aliansi Sekte Chu dan klan Baisu memimpin dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Tapi sejak Ye Lui Kun Xing bertanding, dia sudah mengalahkan 4 orang secara berturut-turut. Jadi, posisi saat ini adalah 3 kemenangan untuk aliansi Sekte Chu dan klan Baisu, serta 5 kemenangan untuk garis keturunan klan Huang Jin. Memikirkan situasi ini, Judu pun tampak masam. Kini, Wan Wang kembali ke tempat Judu. Dengan suara berat dia berkata, "Maafkan aku, gerakan pembunuh Ye Lui Kun Xing sangat cerdik. Pengeluaran esensi abadinya juga sangat kecil, tapi efeknya besar. Berulang kali aku kehilangan kendali pada diriku. Aku khawatir bahwa tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali mereka yang berada di jalur bintang atau kekuatan dari dominasi mutlak." Judu mengerti apa yang dikatakan oleh Wan Wang. Dia kemudian berkata, "Kerja bagus. Aku bersyukur bahwa kau kembali dengan aman." Di tengah perbincangan itu, Ye Lui Kun Xing tiba-tiba berteriak, "Siapa berikutnya? Ayo maju, lawan aku jika berani." Mendengar itu, Judu pun menghela nafas sejenak. Orang ini bahkan tidak ingin mundur setelah 4 kali pertarungan. Dia mengerikan. Haruskah aku turun tangan? Pikir Judu dalam benaknya. Situasi saat ini benar-benar rumit. Dia kehabisan orang untuk dikirim ke arena. Tapi jika dia turun tangan, maka itu akan menunjukkan bahwa sisinya telah kehabisan orang berbakat. Tentu itu akan sangat memalukan. Walaupun Judu tahu kalau dia bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Judu sekarang terdiam. Namun Ye Lui Kun Xing semakin memprovokasi. "Apakah tidak ada yang berani untuk menghadapiku?" Menjadikan sekali. Inikah kekuatan dari para berandal yang mengklaim diri sebagai jalur kebenaran di luar klan Huang Jin? Sui Wuhen pun kesal. Dia berkata, "Biar aku yang mengurus bocah ini." Tapi Judu menghentikan dia. Meski Sui Wuhen telah mengantongi 3 kemenangan sebelumnya, Judu tidak akan dengan gegabah mengirimnya ke dalam kematian. Bagaimanapun,
Zui Wuhen hanyalah ahli peringkat 6, sementara Ye Lui Kungxin adalah ahli peringkat 7. Judu menghela nafas panjang. Kini ekspresinya tampak suram. Namun sesaat kemudian, ekspresinya langsung berubah menjadi cerah. Bagus, saudara Liu akan segera datang. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Judu baru saja mendapatkan pesan dari Fang Yuan bahwa dia akan segera tiba. Kemudian setelah mendapatkan berita itu, Judu kembali mendapatkan kesombongannya dan berseru, "Bersabarlah, tetua tertinggi kedua Sekte Chu akan segera tiba. Ye Lui Kungxin, jangan besar kepala. Kusarankan kau menikmati momen kemenanganmu saat ini." Semua orang pun keheranan. Mereka sebelumnya hanya mendengar rumor tentang Fang Yuan yang menjadi tetua tertinggi kedua dari Sekte Chu. Tapi mereka tidak pernah mendengar tentang sosok Fang Yuan itu. Sementara itu sebuah suara terdengar. "Oh, apakah memang dia benar-benar kuat? Aku penasaran. Jangan membuat kami kecewa." Suara itu adalah Ye Lui Hong, salah satu tetua dari klan Ye Lui. Mendengar itu, Judu pun berkata, "Kalau kau memang tidak percaya, maka perhatikan dengan baik, karena dia telah datang." Akhirnya, Fang Yuan tiba. Dia datang dengan terbang. Tangannya terlipat ke belakang dan ekspresinya sangat tenang. Judu yang melihatnya segera menyambut Fang Yuan. Dan tentu ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Orang-orang dibuat keheranan karena Judu sendirilah yang menjemput Fang Yuan secara pribadi. Itu jelas adalah sebuah penghormatan tertinggi. Oleh karena itu sekarang orang-orang pun semakin penasaran pada asal-usul Fang Yuan. Dan setelah itu Judu segera menjelaskan situasi yang ada di sana, termasuk salah satunya memperkenalkan Ye Lui Kungxin. Sementara itu di arena, Ye Lui Kungxin menjadi tegang. Sejak Fang Yuan datang, dia sudah memperhatikan Fang Yuan dengan seksama. Dia sama sekali tidak bisa membaca ekspresi Fang Yuan. Fang Yuan terlihat sangat tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hal ini membuat Ye Lui Kungxin semakin gusar. Dia mulai merasa bahwa Fang Yuan adalah lawan yang sepadan. Dia kini tampak mengepalkan tangan dan kemudian berkata, "Saya sungguh merasa terhormat. Tetua Liu Guanyi, mari kita berbagi pengalaman di atas arena." Secara pribadi, Ye Lui Kungxin pun menantang Fang Yuan. Fang Yuan memperhatikan Ye Lui Kungxin untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak akan bertarung denganmu." Sontak pernyataan ini mengejutkan semua orang, termasuk Judu. Wan Wang yang mendengar ini langsung mencibir, "Mengapa kau tidak mau bertarung? Apa kau takut?" Wan Wang sebelumnya adalah orang yang menderita kerugian karena Fang Yuan saat mereka menyerang tanah terberkati elang besi. Jadi wajar kalau kali ini Wan Wang mencoba menjatuhkan Fang Yuan di depan semua orang. Namun Fang Yuan sama sekali tidak menanggapi perkataan Wan Wang. Dia kini hanya melihat Ye Lui Kungxin dari atas sampai bawah. Kemudian dia berkata, "Orang ini terlalu lemah. Bahkan aku bisa mengalahkannya hanya dengan ludahku. Aku merasa terhina karena aku harus turun tangan untuk masalah sekecil ini." Boom! Sombong. Fang Yuan terlalu sombong. Hal ini membuat semua orang bergejolak. Dia berhasil membuat banyak orang marah hanya dengan beberapa kata.
Bahkan, Ye Lui Kungsin pun tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Padahal sebenarnya, Fang Yuan masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Ye Lui Kungsin. Jika mereka bertarung dengan sungguh-sungguh, maka Fang Yuan mungkin akan mati hanya dalam beberapa gerakan. Namun, Fang Yuan menutupi semua fakta ini dengan kesombongan yang membuat semua orang gempar. Ye Liu Xiaojin, salah satu tetua dari klan Ye Lui. Dia merasa geram saat mendengar juniornya dipermalukan. Dia pun berseru, "Omong kosong! Aku tahu bahwa kau tidak berani menunjukkan keahlianmu. Karena itu, kau menutupinya dengan kesombongan. Akui saja bahwa kau sebenarnya takut untuk bertarung." Tapi Fang Yuan tidak bergeming. Dia tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Fang Yuan lalu kemudian mulai berkata lagi, "Apa yang kutakutkan? Bahkan setelah aku keluar dari pengasingan, orang pertama yang kulawan adalah Dewa Langit Baisu. Lantas, sekarang kalian memintaku untuk melawan ampas ini?" "Omong kosong! Kau terlalu banyak bicara. Turunlah dan lawan aku jika kau memang punya nyali." Ye Lui Kungsin pun tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak tahan dengan kesombongan Fang Yuan. "Kau tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Baiklah, kalau kau begitu keras kepala dan ingin melawanku, maka buktikan kualifikasimu." Fang Yuan lalu menoleh ke arah salah satu anggota dari klan Baisu. Dia menunjuk seseorang di antara mereka dan berkata, "Kalahkan orang ini. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akan menunjukkan sebagian dari kemampuanku." Immortal yang ditunjuk Fang Yuan pun terkejut. Dia kali ini juga menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi bodoh. Aku tidak mungkin menang dari Ye Lui Kungsin." Fang Yuan lalu menjawab dengan santai, "Kau hanya perlu melakukan yang terbaik yang kau bisa. Lagi pula aku hanya ingin melihat kualifikasi dari anak itu." Judu pun kemudian meminta ahli itu untuk pergi. Maka ahli itu tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan Ye Lui Kungsin. Lalu setelah itu, Fang Yuan dan Judu kembali ke kursi penonton. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Dan setelah beberapa pukulan, ahli itu pun dikalahkan dengan mudah oleh Ye Lui Kungsin. Immortal itu akhirnya kembali dengan wajah masam. "Saya telah bertarung. Saya harap tetua Liu Guanyi dapat memberi kami pencerahan." Meski terdengar sopan kata-kata itu, tapi itu adalah bentuk provokasi dari Immortal dari klan Baisu yang kalah itu. Mendengar perkataan itu, Fang Yuan pun menghela nafas. "Menyedihkan. Kau terlalu lemah." Immortal itu pun menggertakkan gigi. "Saya memang lemah. Karena itu saya harap tetua Liu Guanyi dapat menunjukkan beberapa pencerahan untuk saya." Setelah itu, Immortal itu pun kembali ke tempatnya. Dan Fang Yuan akhirnya berdiri. "Ye Liu Kungsin, bahkan untuk mengalahkan orang selemah dia, kau masih butuh beberapa gerakan. Itu menyedihkan. Kalau begitu aku akan menunjukkan 10% dari kekuatanku untuk menghabisimu. Namun, sebelum kita mulai, haruskah aku memberimu waktu untuk beristirahat?" Aku tidak mau mendengar rengekan anak kecil yang mengatakan dia kalah karena kelelahan, kata Fang Yuan pada Ye Liu Kungsin.
Kata-kata itu penuh dengan provokasi. "Bajingan, kau benar-benar bermulut besar." Ye Lui Kungsin pun dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi segera Ye Lui Hong pun menghentikan Ye Lui Kungsin. "Kungsin, beristirahatlah. Tenagamu sudah habis untuk 5 pertarungan tanpa henti." Mendengar itu Fang Yuan pun tersenyum. "Dengarkan tetuamu, beristirahatlah sebanyak yang kau mau. Tidak masalah jika aku harus menunggu 2 atau 3 hari lagi. Bahkan jika itu masih belum cukup, aku bisa memberimu 2 sampai 3 minggu atau bahkan 2 sampai 3 tahun lagi." Itu jelas adalah ejekan dari Fang Yuan, dan tentu itu membuat Ye Lui Kungsin pun menjadi semakin marah. "1 jam, itu sudah cukup. Kau akan mati setelah itu." Ye Lui Kungsin bisa menilai kekuatannya sendiri, dan dia pun segera kembali. Lalu setelah 1 jam berlalu, Fang Yuan memasuki arena, disusul oleh Ye Lui Kungsin. Saat dia sampai di arena, Ye Lui Kungsin berkata, "Liu Guanyi, Belum selesai Ye Lui Kungsin bicara, tubuh Fang Yuan kini sudah memancarkan cahaya perak dan dia sudah berubah menjadi naga perak yang mempesona. Naga perak itu kini terlihat mengumpulkan energi untuk melepaskan nafas naga di mulutnya. "Bajingan tercela! Dia bahkan tidak memberi kesempatan lawannya untuk bicara," seru para immortal yang merupakan keturunan dari klan Huang Jin. Mereka marah. Ye Liu Kungsin segera mundur. Dia pun segera mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Kemudian, seluruh arena mulai dipenuhi dengan cahaya bintang. Cahaya bintang itu ditembakkan ke arah Fang Yuan. Dan kini tatapan Fang Yuan tajam. Dia masih mengumpulkan energi di mulut naganya. Yang artinya Fang Yuan sendiri tidak bisa banyak bergerak. Namun, inilah salah satu alasan kenapa Fang Yuan memilih transformasi naga perak. Karena selain berasal dari jalan pedang, naga perak memiliki ekor yang seperti cambuk. Fang Yuan menggunakan ekor itu untuk menghancurkan cahaya bintang yang menyerangnya. Di saat yang sama, Fang Yuan juga ikut menghancurkan cahaya bintang yang ada di sekitar tubuh Ye Liu Kungsin. Dia tahu bahwa dia tidak boleh memberikan Ye Liu Kungsin kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Kini debu bintang bertebaran di seluruh arena. Judu yang melihat pertandingan ini mengerutkan keningnya dan bergumam. Kenapa saudara Liu terlihat begitu kewalahan? Apa dia sedang mencoba mengukur kekuatan lawan? Sementara itu, meski Fang Yuan terus menghancurkan cahaya bintang, akumulasi kekuatan Ye Liu Kungsin terus meningkat. Kekuatannya pun hampir mencapai puncaknya. Melihat ini, Ye Lui Kungsin pun tampak santai. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kemenangannya. Ye Lui Kungsin memobilisasi cahaya bintang. Bahkan debu cahaya bintang pun yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Fang Yuan, kini mulai mengelilingi tubuh naga Fang Yuan. Kini Ye Lui Kungsin merasa di atas angin. Dia berseru, "Liu Guanyi, kau sebelumnya bertingkah sombong, tapi kemampuanmu terlalu menyedihkan. Sekarang kematianmu sudah dipastikan." Di saat yang sama, Fang Yuan kini telah menyelesaikan pengumpulan energi untuk auman naga, yang mana auman naga itu segera berubah menjadi cahaya pedang yang besar di mulut naga. Lalu kemudian Fang Yuan berlari maju. Tapi karena tubuhnya yang besar, gerakan naga perak pun menjadi sangat lambat. Terlebih,
Kini dia sudah dikepung oleh cahaya bintang dan debu cahaya bintang. Fang Yuan tidak bisa bergerak dengan bebas. Percuma saja, kau terlalu lambat. Sekarang bersiaplah untuk mati. Ye Liu Kongxin tertawa terbahak-bahak. Dia memobilisasi cahaya bintang dan debu cahaya bintang untuk mengurung tubuh naga perak. Tapi tiba-tiba, sang naga perak menghilang dan kepala Ye Liu Kongxin terjatuh ke atas arena. Semua orang terkejut, tidak ada yang bisa mengikuti pergerakan Fang Yuan. Dia bergerak dengan sangat cepat. Rupanya, Fang Yuan bisa bergerak begitu cepat karena dia menggunakan Gu Pedang Lolos pada gerakan pembunuhnya ini. Sebelumnya, kalau kita sadar, sudah dari beberapa part yang lalu, Fang Yuan terus berlatih menggunakan Gu dari jalur pedang untuk mendapatkan tanda Dao Pedang. Dan sekarang, tanda Dao Pedang miliknya sudah lebih dari 10.000, yang artinya itu membuat kecepatan Fang Yuan saat menggunakan Gu Pedang Lolos meningkat lebih dari 11 kali lipat. Pada awalnya Fang Yuan terlihat begitu lemah dan lambat, tapi semua itu hanyalah pengalihan. Dia dengan sengaja menunggu momen ketika Ye Liu Kongxin lengah, lalu dia memenggal kepalanya tanpa Ye Liu Kongxin sadari. Bahkan Ye Liu Kongxin sampai tidak sadar kalau dia mati di dalam euforia kemenangan di dalam otaknya sendiri. Dia mati tanpa perlawanan. Semua orang merinding. Tidak ada yang mengira kalau Fang Yuan dapat membunuh Ye Liu Kongxin hanya dalam satu gerakan. Gila, tetua Liu Guanyi benar-benar mengerikan. Semua orang di sisi aliansi Sekte Chu bersorak. Kini mereka menyadari kekuatan dari Fang Yuan. Sementara dari sisi keturunan klan Huang Jin, mereka tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan di tengah kebingungan itu, Fang Yuan kembali. Dia mengambil tubuh Ye Liu Kongxin dan kepalanya, lalu meninggalkan arena itu. Dia terbang dalam wujud naga perak dan menghilang di cakrawala. Kini orang-orang mulai bersorak dan membicarakan Fang Yuan. Tak lupa mereka juga membicarakan tentang judu yang mampu melihat potensi yang begitu mengerikan dari seorang ahli tanpa nama. Mereka kini mulai memuji judo. Tentu saja, saat ini judo pun tampak bahagia. Dia tahu bahwa dia tidak pernah salah. Apalagi sebelumnya Fang Yuan sendiri mengatakan kalau dia hanya menggunakan 10% kekuatannya. Walaupun faktanya ya Fang Yuan menggunakan 100% kekuatannya. Tapi di mata judo ya, sesuai dengan perkataan Fang Yuan itu hanya 10% dari kekuatannya. Dan itu menegaskan bahwa kekuatan Fang Yuan itu bahkan jauh lebih besar daripada yang ia tunjukkan saat ini. Judo benar-benar merasa sangat beruntung bisa membangun hubungan dengan Fang Yuan. Sementara itu, Ye Liu Hong tampak sangat terpukul atas kematian Ye Liu Kongxin. Dia segera menghubungi judo. Dia meminta pertukaran untuk tubuh dan jiwa Ye Liu Kongxin. Judo pun hanya mengatakan bahwa dia akan menghubungi Fang Yuan untuk masalah ini. Dan sekarang situasi dari seluruh kompetisi pertarungan darah telah berubah drastis. Bahkan kini para ahli tingkat atas mulai mewaspadai Fang Yuan. Sementara itu, di sisi lain, kini Fang Yuan telah tiba di pinggiran dataran Taikyu. Dia memilih tempat ini dan meletakkan apertur abadi milik Ye Liu Kongxin. Tanpa basa-basi, Fang Yuan pun segera masuk ke dalam tanah terberkati itu dan bertemu dengan roh tanah. Di sana Fang Yuan bertanya tentang apa syarat untuk menjadi tuan dari tanah ini. Dan roh tanah menjawab bahwa ada satu keinginannya yang selama hidup belum terpenuhi, yaitu melihat gerakan pembunuh segudang cahaya bintang.
Gerakan itu adalah milik dari Dongfang Changfan. Mendengar permintaan itu, Fang Yuan pun tertawa. Keberuntungan berada di pihakku. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah orang yang telah membunuh Dongfang Changfan, dan dia telah mendapatkan gerakan pembunuh milik Dongfang Changfan. Otomatis, mudah bagi Fang Yuan untuk menunjukkan gerakan pembunuh segudang cahaya bintang pada roh tanah. Dan sejak saat itu, Fang Yuan pun menjadi tuan tanah dari tanah terberkati Gongxin. Kemudian, ini adalah bagian terpenting yang Fang Yuan sendiri belum tahu endingnya, yaitu penggabungan tanah terberkati dengan apertur abadi miliknya sendiri. Sejauh yang Fang Yuan tahu, ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika ingin melahap tanah terberkati orang lain. Pertama, yaitu adalah pencapaian. Ye Liu Gongxin adalah ahli peringkat 7, maka pencapaian jalur bintang Fang Yuan setidaknya harus berada di tingkat Grandmaster. Untungnya, syarat pertama ini tidak menjadi masalah dan sudah terpenuhi, karena dulu Fang Yuan pernah menyelami mimpi dari Yang Mulia Konstelasi Bintang, dan pemahamannya pada jalur bintang telah mencapai tingkat Grandmaster. Lalu kemudian, yang kedua adalah tanah terberkati yang dilahap bukanlah tanah terberkati mati atau milik zombie abadi. Dan tentu saja, syarat kedua ini juga sudah terpenuhi. Namun, syarat ketiga inilah yang membuat Fang Yuan bingung. Syarat ketiga berbunyi, tanah terberkati yang lebih kecil tidak bisa melahap tanah terberkati yang lebih besar. Fang Yuan ragu, konteks besar dan kecil ini mengacu pada apa? Apakah kultivasi ataukah luas tanah? Kalau ini bicara tentang kultivasi, jelas Fang Yuan tidak memenuhi syarat yang ketiga. Karena Fang Yuan hanya peringkat 6, sementara Ye Liu Gongxin adalah ahli peringkat 7. Tapi, jika syarat ini bicara tentang luas tanah, tentu saja tanah terberkati Fang Yuan itu jauh lebih luas. Di tingkat tanah terberkati Fang Yuan itu adalah yang paling luas di seluruh dunia. Bahkan saat ini luasnya juga bisa bersaing dengan Gua Surga. Fang Yuan tidak tahu tentang detail dari syarat ketiga ini. Maka satu-satunya cara adalah dengan mengujinya sendiri. Fang Yuan tidak membuang waktu. Dia langsung meminta roh tanah untuk melakukan penggabungan. Dan setelah beberapa waktu, ternyata penggabungan berhasil. Segera aura Fang Yuan pun meledak. Dia kini telah melewati beberapa bencana duniawi dan kesengsaraan surgawi yang membuat dia naik ke peringkat 7. Akhirnya, sekarang aku telah mencapai peringkat 7. Fang Yuan benar-benar dipenuhi dengan emosi yang sangat beragam. Sejak dia dilahirkan kembali, ini adalah kultivasi tertinggi yang ia miliki. Dan sekarang dia satu langkah dari tujuan utamanya, yaitu menjadi yang terkuat di seluruh dunia. Setelah itu, Fang Yuan pun kembali ke tanah Langya. Sekarang ada banyak hal yang harus ia lakukan setelah naik ke peringkat 7. Dan itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.